hanya dapat dilakukan jika kedua matriks memiliki ordo atau jumlah baris dan kolom yang sama. Operasinya dilakukan dengan menjumlahkan elemen-elemen yang berada pada posisi yang sama. Dan rumus umumnya, jika terdapat dua matriks A dan B berordo M kali N, maka penjumlahan A plus B menghasilkan matriks C yang juga berordo M kali N. Sifat penjumlahan matriks di sini ada 4 sifat. Yang pertama itu ada sifat komutatif, yaitu A plus B sama dengan B plus A. Dan sifat yang kedua yaitu ada asosiatif, dalam kurung A plus B plus C sama dengan A plus dalam kurung B plus C. Yang sifat yang ketiga yaitu ada identitas penjumlahan atau matriks 0, A plus 0 sama dengan A. Dan sifat yang keempat yaitu ada inverse penjumlahan atau matriks lawan, A plus dalam kurung negatif A sama dengan 0. Nah, kita ke contoh soalnya tentang sifat-sifat penjumlahan dalam matriks ya teman-teman. Yang pertama adalah tentang komutatif, yaitu A ditambah B itu sama dengan B ditambah A. Nah, kita coba teman-teman, apakah benar? Ya, sama hasilnya. Ini 1 ditambah dengan 5. Terus ini 2 ditambah dengan 6, kita tulis 2 ditambah dengan 6. Selanjutnya 3 ditambah 7. Selanjutnya 4 ditambah dengan 8. Kita hitung hasilnya teman-teman. 1 tambah 5 itu 6. 2 ditambah 6 itu 8. 3 tambah 7 itu 10. Dan 4 ditambah 8 itu 12. Jadi hasilnya matriks 6, 8, 10, dan 12. Selanjutnya kita hitung B ditambah A teman-teman. B ditambah A yaitu kita tukar jadi yang B nya depan jadi 5 ditambah dengan 1. Dan di sini 6 ditambah dengan 2. Di sini 7 ditambah dengan 3. Dan di sini 8 ditambah dengan 4. Kita tutup. Jadi kita jumlahkan teman-teman. Jadi 5 ditambah 1 itu 6. 6 ditambah 2 itu 8. Dan 7 ditambah 3 itu 10. Dan 8 ditambah 4 itu 12. Jadi hasilnya sama teman-teman, hasilnya matriks 6, 8, 10, dan 12. Nah, selanjutnya itu yang kedua, sifat yang kedua teman-teman, yaitu sifat asosiatif. Dan dengan tentukan apakah A dalam kurung A ditambah B ditambah C sama dengan A ditambah dalam kurung B plus C. Nah, kita hitung dulu teman-teman. Yang pertama yaitu dalam kurung A plus B ditambah dengan C. Yang pertama kita jumlahkan dulu yang dalam kurungan teman-teman. Jadi 1 ditambah 2 itu 3. 1 tambah 0 itu 1. Dan 2 ditambah 1 itu 3. Terus 3 ditambah 0 itu 3. Selanjutnya ditambah dengan hasil dengan C nya teman-teman, di 3, 4, 5, dan 6. Kita hitung teman-teman. Yaitu 3 ditambah 3 itu 6. Dan 1 ditambah 4 itu 5.
dan 3 ditambah 5 itu adalah 8, dan 3 ditambah 6 itu 9. Ini hasilnya matriks 6, 5, 8, dan 9. Selanjutnya yang kedua teman-teman, yang A ditambah dalam kurung B plus C. Kita terus dulu yang A nya teman-teman, 1, 0, 2, 3, ditambah dengan hasil kita hitung teman-teman, hasil dari B ditambah C, yaitu 2 ditambah 3 itu 5, 1 ditambah 4 itu juga 5, 1 ditambah 6 itu 6, dan 0 ditambah 6 itu 6. Kita jumlahkan teman-teman. 1 ditambah 5 itu 6, 0 ditambah 5 itu 5, dan 2 ditambah 6 itu 8, dan 3 ditambah 6 itu hasilnya 9. Jadi ternyata benar teman-teman, hasil dari A plus B dalam kurung A plus B plus C sama dengan A plus dalam kurung B plus C itu sama dengan, jadi sama, mendapatkan matriks 6, 5, 8, dan 9 begitu teman-teman. Selanjutnya yaitu sifat yang ketiga teman-teman, dengan matriks 0. Nah, dengan tentukan A ditambah 0 itu sama dengan A. Jadi kita langsung saja teman-teman, menentukan jumlahnya, yaitu dengan 4 ditambah dengan 0 dan min 2 ditambah dengan 0, misalnya 7 ditambah dengan 0 dan 0 ditambah dengan 0. Kita jumlahkan teman-teman. 4 ditambah dengan 0 adalah 4. Min 2 ditambah 0 itu min 2. 7 tambah 0 itu 7. Dan 0 tambah 0 itu 0. Jadi dari A ditambah 0 itu tetap A, jadi ternyata benar teman-teman. Nah, sifat terakhir yaitu teman-teman tentang matriks lawan, yaitu tentukan A ditambah min A sama dengan 0. Nah, matriks lawan itu kan misalnya plus jadi min jadi plus kan teman-teman. Jadi kita coba apakah benar hasilnya akan 0 teman-teman. Yaitu ini matriks A nya teman-teman, kita tulis dulu 3, min 5, 1, dan 4. Nah, ditambah dengan min A. Jadi kalau min A ini kan plus kan teman-teman, kita jadikan min, jadi min 3, min 3, ini kan minimanya min dikali min plus, jadi 5-nya plus karena ya awalnya min. Jadi di sini min 1 juga karena dia positif menjadi min, terus min 4 juga menjadi negatif. Yang kita hasilkan teman-teman, apakah dia 0 hasilnya? Nah, 3 ditambah min 3 itu hasilnya adalah 0 teman-teman. 0. Dan min 5 ditambah 5 itu juga 0. Dan 1 ditambah dengan min 1 itu juga 0. Dan 4 ditambah dengan min 4 itu juga 0. Jadi benar teman-teman, dengan A ditambah min A itu sama dengan 0. Begitu teman-teman contoh dari sifat-sifat penjumlahan dalam matriks. Selanjutnya yaitu ada pengurangan matriks.
Nah, jadi teman-teman, pengurangan matriks juga memerlukan ordo yang sama. Operasinya dilakukan dengan mengurangkan elemen-elemen yang berada pada posisi yang sama. Nah, jadi di pengurangan matriks ini memiliki sifat-sifat, yaitu ada 3 sifat. Sifat pengurangan matriks yang pertama ada asosiatif. Jadi, teman-teman kalau menggunakan sifat asosiatif yaitu menggunakan rumus dalam kurung A ditambah B ditambah C sama dengan A ditambah dalam kurung B ditambah C. Dan sifat yang kedua identitas pengurangan atau disebut dengan matriks 0, yaitu rumusnya A ditambah 0 sama dengan A. Dan sifat yang ketiga, pengurangan diri sendiri menghasilkan matriks 0. Nah, jadi teman-teman, ini matriks yang ketiga ini sama aja kayak A dikurang A sama dengan 0. Jadi ini adalah sifat pengurangan matriks. Oke teman-teman, langsung saja kita membahas pengurangan matriks terhadap dirinya sendiri menghasilkan matriks 0. Jika kita mengurangkan matriks A dari dirinya sendiri, setiap elemen matriks A akan dikurangi dengan elemen yang sama, sehingga hasilnya adalah matriks dengan semua elemen 0. Oke, untuk lebih pahamnya ya teman-teman, kita masuk saja ke contohnya. Untuk contohnya, ini kan matriks A dikurang dengan matriks A, berarti matriks A ini dikurang dengan matriks A ini gitu ya teman-teman. Jadi 6 dikurang 6, terus 3 dikurang 3, terus 5 dikurang 5, dan 8 dikurang 8 sama dengan 6 dikurang 6 0, 3 dikurang 3 0, 5 dikurang 5 0, dan 8 dikurang 8 0. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan penjumlahan matriks dengan matriks 0 tidak mengubah matriks. Nah, jika kita mengubah matriks A dengan matriks 0 atau matriks dengan semua elemen 0, setiap elemen matriks A akan dijumlahkan dengan 0 sehingga menghasilkan tetap matriks A. Oke, langsung saja ke contohnya ya teman-teman. 4 ditambah 0, terus min 2 ditambah 0, 7 dikurang 7 ditambah 0, dan 0 ditambah 0 sama dengan 4 ditambah 0 tetap 4 ya teman-teman. Min 2 ditambah 0 tetap min 2, 7 ditambah 0 tetap 7, dan 0 ditambah 0 0. Nah, ini kan sama ya teman-teman, 4 min 2 7 0, 4 min 2 7 0. Oke, selanjutnya yaitu pembahasannya sifat asosiatif dari penjumlahan matriks. Sifat asosiatif penjumlahan matriks menyatakan bahwa cara kita menggabungkan dua matriks saat dijumlahkan tidak mengubah hasilnya. Matriks A dan B kemudian dijumlahkan dengan C, memberikan hasil yang sama dengan A ditambah B ditambah C. Di sini sudah terdapat matriks A, B, dan C ya teman-teman. Kita kerjakan yang matriks A dan B dulu, karena ini yang dikurung ya teman-teman. Jadi yang dikurung itu dikerjakan terlebih dahulu. A plus B sama dengan 1 ditambah 2 sama dengan 3, 2 ditambah 1 sama dengan 3, 0 tambah 0 sama dengan 0, 3 tambah 1 sama dengan 4. Oke teman-teman, tadi kan untuk A dan B itu kan sudah dijumlahkan ya teman-teman. Kita menjumlahkan jumlah A ditambah matriks C ini ya. Jadi 3 ditambah 3, terus 3 ditambah 4, terus 0 ditambah 5, terus 4 ditambah 6 sama dengan 3 ditambah 3 6, 3 ditambah 4 7, 0 tambah 5 5, 4 tambah 6 10. Oke, selanjutnya kita membuktikan yang ini ya teman-teman. Kita kerjakan yang di dalam kurung yaitu matriks B
tambah C. 2 ditambah 3 sama dengan 5. 1 tambah 4 sama dengan 5. 0 tambah 5 sama dengan 5. 1 tambah 6 sama dengan 7. A ditambah B ditambah C. Kita operasikan matriks A ditambah hasil dari matriks B ditambah C. Matriks A yaitu 1, berarti 1 ditambah 5, terus 2 ditambah 5, selanjutnya 0 ditambah 5, yang terakhir yaitu 3 ditambah 7. 1 tambah 5 sama dengan 6, 2 tambah 5 sama dengan 7, 0 tambah 5 sama dengan 5, dan 3 ditambah 7. Kemudian ada perkalian matriks. Ada dua jenis utama dalam operasi perkalian matriks. Yang pertama, perkalian matriks dengan skalar. Mengalihkan setiap elemen dalam matriks dengan satu bilangan real atau disebut juga dengan skalar. Kemudian yang kedua, perkalian dua matriks. Matriks A atau ordo M kali N hanya bisa dikalikan dengan matriks B atau ordo N kali P. Maka hasilnya adalah matriks C, yaitu ordo M kali P. Oke teman-teman, kita langsung ke contoh soal saja. Di sini tentukan hasil K dikali dengan A. Nah, cara penyelesaiannya kita tulis ulang dulu ya teman-teman. Di sini K dikali dengan A sama dengan 3, 1, 2, 3, dan 4. Nah, cara penyelesaiannya 3 dikali dengan 1 kan menghasilkan matriks 3. Lalu 3 dikali dengan 2 itu menghasilkan matriks 6. Nah, lalu 3 dikali dengan 3 itu menghasilkan matriks 9. Nah, 3 dikali dengan 4 itu kan menghasilkan matriks 12. Nah, jadi hasil KA itu menghasilkan matriks 3, 6, 9, dan 12. Seperti itu teman-teman. Teman-teman, di sini kita langsung ke contoh soal saja. Di sini hitunglah matriks A dikali dengan matriks B berikut ini. Nah, cara penyelesaiannya kita tulis ulang di sini. A dikali dengan B. Lalu kita tulis di sini, kita tulis matriksnya. Lalu kita kalikan teman-teman. 1 dikali dengan 5, lalu ditambah 2 dikali dengan 7, lalu kita kalikan lagi. 3 dikali dengan 5, lalu 4 dikali dengan 7. Nah, kita kalikan lagi selanjutnya yang belum dikalikan. Di sini kan yang belum dikalikan 1 dikali 6 ya teman-teman. Jadi kita tulis 1 dikali dengan 6 ditambah 2 dikali dengan 8, lalu 3 dikali dengan 6, lalu 4 dikali dengan 8. Nah, kita kalikan ya teman-teman, kita jumlahkan di sini. Kan 1 dikali 5 itu kan 5. Nah, ditambah dengan 2 dikali dengan 7. 2 kali 7 itu kan 14. Jadi matriksnya itu hasil dari 1 kali 5 itu kan 5 ditambah dengan 2 dikali 7, 14. Nah, 5 ditambah 14 itu kan menghasilkan matriks 19. Nah, lalu 3 dikali 5 kan 15. Nah, ditambah dengan 4 dikali 7 itu kan 28. Nah, jadi kita tambahkan 15 ditambah dengan 28 itu kan matriks 43. Nah, lalu 1 kali 6 kan 6 ditambah dengan 2 dikali 8 itu kan 16. Jadi 6 ditambah dengan 16 itu
menghasilkan matriks 22. Nah, lalu 3 kali 6 kan 18 ditambah 4 dikali 8, 4 kali 8 32, dan hasilnya itu 18 ditambah dengan 32 dan menghasilkan 50, matriks 50. Jadi matriks A dikali dengan B itu menghasilkan 19, 22, 43, dan 50. Begitu teman-teman. Selanjutnya ada sifat perkalian matriks. Yang pertama ada asosiatif, yaitu A kali B kali C sama dengan A dikali dalam kurung B kali C. Sifat yang kedua distributif terhadap penjumlahan, yaitu A dikali dalam kurung B plus C sama dengan A kali B plus A dikali C. Kemudian sifat yang terakhir perkalian dengan matriks identitas, yaitu A kali 1 sama dengan A. 1 dikali A sama dengan A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dari contoh soal perkalian matriks. Nah, jadi perkalian matriks itu memiliki 3 sifat, yaitu yang pertama ada asosiatif, lalu yang kedua distributif terhadap penjumlahan, dan yang terakhir perkalian dengan matriks identitas. Nah, di sini saya akan menjelaskan 3 contoh soal dari masing-masing sifat perkalian matriks tersebut. Nah, yang pertama di sini ada soal dari sifat perkalian matriks, yaitu sifat asosiatif, di mana A dikali B dikali C itu sama dengan A dikali B dikali C. Nah, di sini diketahui matriksnya itu matriks A-nya 1, 0, dan 2, 1, lalu matriks B-nya 2, 1, 0, 3, dan matriks C-nya 1, 2, 3, dan 0. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengerjakannya. Nah, pertama itu kita kalikan A dan B-nya dulu, yaitu matriks A dan matriks B-nya. Nah, untuk mengalikan dua matriks itu kita ambil baris dari matriks pertama dan kolom dari matriks kedua, lalu kita kalikan elemen yang bersesuaian, dan setelah itu kita kalikan dengan elemen yang bersesuaian dan kita jumlahkan hasilnya. Nah, di sini untuk elemen baris satunya yaitu kolom 1, lalu elemen baris 1 kolom 2. Nah, kita langsung saja kita tulis. Jadi di sini kita hitung A dikali B-nya terlebih dahulu ya teman-teman. Jadi A dikali B itu sama dengan, nah matriks A-nya tadi kan 1, lalu 0, lalu 2, lalu 1, lalu kita kalikan, yaitu 2, 1. Nah, di sini yaitu caranya 1 dikalikan dengan 2, lalu ditambahkan dengan 0 dikali 0, lalu yang 2 dikali 2 ditambahkan dengan 1 dikalikan dengan 0. Nah, lalu yang selanjutnya yaitu 1 dikali dengan 1 ditambahkan dengan 0 dikali 3, lalu 2 dikali 1 plus 1 dikali 3. Nah, jadi untuk mengalihkan dua matriks itu kita kan sudah ambil dari baris dari matriks pertama dan kolom dari matriks kedua. Nah, lalu kita kalikan. Nah, untuk elemen baris 1 kolom 1 dari hasil 1 dikalikan dengan 2 plus 0 dikalikan 2 itu kan hasilnya sama dengan 2. Jadi di sini kita tuliskan hasilnya yaitu 2. Nah, selanjutnya elemen baris 1 kolom 2 dari hasil 1 dikalikan dengan 1 lalu ditambahkan dengan 0 dikali 3 yaitu hasilnya sama dengan 1. Nah, selanjutnya yaitu 2 dikalikan dengan 2 lalu ditambahkan dengan 1 dikalikan 0 hasilnya yaitu 4.
tuliskan di sini 4, lalu 2 dikalikan dengan 1, lalu ditambahkan dengan 1 dikali 3, hasilnya yaitu 5. Nah, jadi kita sudah mendapatkan hasil dari A dikalikan dengan B, yaitu 2, 1, 4, dan 5. Lalu selanjutnya kita akan menghitung A dikalikan B lalu dikalikan dengan C, itu sama dengan 2103 lalu dikalikan dengan 1, 2, 3, dan 0 lalu sama dengan, nah untuk ini proses ini kita lanjutkan. Nah, kita kalikan hasil yang tadi dengan C, yaitu matriks C nya itu kan 1, 2, 3, dan 0. Nah, prosesnya itu sama, kita ambil baris dari hasil A dikali B lalu kolom dari C. Nah, sekarang kita tuliskan elemen baris 1 kolom 1, lalu kita tulis elemen baris 2 dan kolom 2. Nah, lalu setelah itu nanti akan kita dapatkan hasil akhir dari A dikali B dan dikali C. Nah, sekarang kita tuliskan. Nah, di sini kan sama dengan, lalu 2 dikalikan dengan 1 plus 1 dikalikan dengan 3, lalu bawahnya 0 dikalikan dengan 1 ditambah 3 dikali 3. Selanjutnya yaitu 2 dikalikan dengan 2, lalu 0 dikalikan dengan 2, lalu ditambahkan 1 dikali 0 plus 3 dikalikan dengan 0. Nah, kita jumlahkan. Kita jumlahkan 2 dikali 1 plus 1 dikali 3. Nah, yaitu hasilnya, lalu jadinya kan 2 dikali 1 itu kan hasilnya 2, lalu 1 dikali 3 hasilnya 3, jadi 2 ditambah 3 hasilnya yaitu 5. Nah, kita tulis di sini 5. Nah, selanjutnya itu 2 dikalikan dengan 2 itu kan 4, lalu ditambah dengan 1 dikali 0 itu kan 0, jadi hasilnya yaitu di sini kita tuliskan 4. Nah, selanjutnya 0 dikalikan dengan 1 lalu plus 3 dikalikan dengan 3. Nah, yaitu hasilnya 9. Kita tuliskan 9. Lalu 0 dikalikan 2 plus 3 dikalikan 0. Nah, hasilnya kan 0 ditambah 0 jadi tetap 0. Nah, kita sudah dapatkan nih hasil dari perhitungan A dikali B dikali C, itu hasilnya 5, 4, 9, dan 0. Lalu selanjutnya kita akan hitung A dikali B dikali C. Nah, kita tuliskan kembali, yaitu kita hitung A dikalikan dengan B lalu dikali dengan C. Nah, sama dengan, nah, setelah itu kita kalikan hasil yang tadi dengan C, yaitu matriks C nya itu kan 1, 2, 3, dan 0. Nah, jadi elemen baris 1 kolom 1 yaitu kan 2 dikalikan dengan 1 lalu plus 1 dikalikan 3, itu kan hasilnya 2 tambah 3 hasilnya 5. Nah, untuk elemen baris yang kedua kolom 2 yaitu kan 4 dikali 2 lalu plus 5 kali 0, jadi sama dengan 8 plus 0 sama dengan 8. Nah, jadi hasil akhirnya itu A dikalikan dengan B dikalikan dengan C. Kita tuliskan ya. Jadi di sini 1, 0, 2, 1 lalu dikalikan dengan 5, 4, 9, 0 sama dengan, kita tuliskan 1
1 dikalikan dengan 5, lalu 2 dikalikan dengan 5, plus 0 dikalikan dengan 9, plus 1 dikalikan dengan 9. Nah, habis itu 1 dikalikan dengan 4, lalu 2 dikali dengan 4, plus 0 dikalikan dengan 0, plus 1 dikalikan dengan 0, itu sama dengan hasilnya tadi 5, 4, 19, dan 8. Nah, kita sudah mendapatkan hasil akhirnya yaitu 5, 4, 19, dan 8. Jadi A dikalikan dengan B dikali C sama dengan A itu dikali B dikali C sama dengan hasilnya yaitu 5, 19, 4, 8. Nah, jadi sifat asosiatifnya itu terbukti. Nah, jadi kesimpulannya dari soal ini itu kalau kita mengalihkan matriks itu berturut-turut, maka urutannya itu boleh digeser atau asal tetap berurutan, jadi hasilnya itu tetap sama. Nah, itulah sifat asosiatif. Nah, di sini kita sudah menyelesaikan contoh soal dari sifat asosiatif. Nah, sekarang kita akan melanjutkan yaitu soal yang kedua. Tadi kan kita sudah membahas mengenai contoh soal dari sifat perkalian matriks yaitu asosiatif. Nah, di sini selanjutnya yaitu soal dari sifat distributif di mana A dikali B plus C sama dengan A dikali B plus A dikali C. Nah, diketahui matriks A yaitu 2, 1, 0, 1, matriks B-nya 1, 0, 3, 1, lalu matriks C-nya itu 0, 2, 1, dan 4. Nah, langsung saja kita selesaikan soal ini. Nah, yang pertama itu kita terlebih dahulu kita hitung B plus C-nya terlebih dahulu. Kita hitung B plus C. Nah, di sini kita tulis B plus C sama dengan B-nya tadi kan 1, 0, 3, 1. Nah, selanjutnya kita tambahkan dengan matriks yang C yaitu 0, 2, 1, dan 4. Nah, kita jumlahkan nih, hasilnya yaitu 1, 2, 4, dan 5. Nah, ini. Nah, kita sudah mendapatkan hasil dari B plus C-nya. Nah, setelah itu kita akan hitung A dikali B plus C-nya. Nah, kita hitung A dikali dalam kurung B plus C. Nah, kita tutup kurung. Nah, selanjutnya yaitu kita tuliskan 2, 1, 0, 1. Ini matriks A, lalu kita kalikan dengan B plus C. Nah, di sini tadi kan B plus C-nya yaitu 1, 2, 4, 5. Nah, kita tuliskan di sini 1, 2, 4, 5. Nah, sama dengan kita kalikan hasilnya itu kan dengan A. Nah, kita itu menggunakan aturan perkalian matriks seperti sebelumnya. Nah, di mana matriks A-nya itu kan 2, 1, 0, 1, lalu kita kalikan dengan B plus C-nya yaitu 1, 2, 4, dan 5. Nah, langsung saja kita akan hitung. Yaitu di sini 2 dikalikan dengan 1, lalu 0 dikalikan dengan 1, lalu ditambah 1 dikali 4, lalu ditambahkan 1 dikali 4. Nah, setelah itu 2 dikalikan dengan 2, lalu ditambahkan dengan 1 dikali 5, lalu 0 dikalikan dengan 2, lalu ditambahkan dengan 1 dikalikan 5. Nah,
sama dengan, nah kita jumlahkan dari hasil ini. Kita hitung nih, 2 dikali 1 plus 1 dikalikan 4. Nah berarti hasilnya yaitu, kita tuliskan, yaitu itu kan hasilnya 6. Lalu 2 dikalikan 2, lalu ditambahkan 1 dikalikan dengan 5, yaitu hasilnya 9. Nah selanjutnya yaitu 0 dikalikan dengan 1, lalu ditambahkan dengan 1 dikalikan 4. Nah hasilnya berarti 0 ditambahkan dengan 4, berarti hasilnya tetap 4. Yaitu selanjutnya 0 dikalikan 2, lalu ditambahkan 1 dikalikan dengan 5. 0 kali, berarti kan 0 ditambah dengan 5, berarti hasilnya 5. Nah kita sudah dapatkan hasilnya yaitu 6, 9, 4, dan 5. Nah selanjutnya kita sudah dapatkan hasilnya dari kedua ini, lalu kita lanjutkan, yaitu kita akan menghitung A dikalikan dengan C. Kita hitung A dikali dengan C. Nah jadi kita tuliskan A nya 21, 0, 1, lalu kita kalikan, yaitu 0, 2, 1, 4. Nah kita kalikan matriks A dengan matriks C. Nah kita tuliskan, yaitu 2 dikalikan dengan 0 plus 1 dikalikan dengan 1. Nah 0 dikalikan dengan 0 plus 1 dikalikan dengan 1. Nah 2 dikalikan dengan 2, lalu ditambahkan hasil dari 1 dikalikan 4. Nah selanjutnya 0 dikalikan 2 plus 1 dikalikan dengan 4. Nah sama dengan, yaitu 2 dikalikan dengan 0 lalu ditambahkan dengan 1 dikali dengan 1, yaitu hasilnya 1. Kita tuliskan 1. 2 dikalikan dengan 2 plus 1 dikalikan dengan 4, berarti kan 4 tambah 4 berarti 8. Lalu ini 8 ya teman-teman. Nah 0 dikalikan dengan 0 plus 1 dikalikan dengan 1, hasilnya 1. Dan 0 dikalikan dengan 2 plus 1 dikalikan dengan 4, yaitu hasilnya 4. Nah jadi sebelumnya itu kan kita sudah menghitung A dikalikan dengan B, lalu dan A dikalikan dengan C secara terpisah. Nah lalu selanjutnya kita akan jumlahkan hasilnya, di mana A dikalikan dengan B, lalu kita jumlahkan dengan A dikalikan dengan C. Nah jadi A dikalikan dengan B, lalu A dikalikan dengan C. Nah lalu kita jumlahkan keduanya, maka kita akan mendapatkan hasilnya. Nah kita sekarang hitung dulu. Kita hitung A dikalikan dengan B, lalu ditambahkan dengan A dikalikan dengan C. Nah kita tuliskan, berarti kan 5, 3, 1, 1. Habis itu ditambahkan dengan 1, 8, 1, 4, lalu hasilnya yaitu, nah hasilnya kita tinggal jumlahkan saja. 5 tambah 1 6, 1 tambah 8 1 ditambah 8 9, 3 tambah 1 4, lalu 1 ditambah 4 yaitu 5. Nah kita sudah mendapatkan hasilnya, yaitu 6, 9, 4, dan 5. Maka sifat distributifnya itu terbukti. Nah dari soal perkalian matriks sifat distributif ini itu kita dapat simpulkan bahwa mengalihkan satu matriks dengan jumlah 2 matriks itu sama saja seperti kita mengalihkan satu-satu dulu lalu dijumlahkan. Nah jadi itulah yang dinamakan dengan sifat distributif. Nah yaitu kita selanjutnya kita akan beralih ke soal yang terakhir, yaitu mengenai soal matriks identitas.
Nah, kalau tadi kita sudah membahas mengenai soal dari sifat perkalian matriks asosiatif dan distributif. Nah, selanjutnya yaitu di sini saya akan membahas mengenai perkalian dengan matriks identitas. Nah, di sini diketahui matriksnya itu A 5 7 2 3, lalu satunya itu 1 0 dengan 0 1. Nah, matriks identitas itu kan dia seperti angka 1 dalam perkalian biasa. Nah, maka di sini saya mengambil contoh soalnya itu A-nya itu 5 7 2 3, lalu 1 matriks satunya itu 1 0 dan 0 1. Nah, jadi kita akan mengalihkan A dikalikan dengan 1 terlebih dahulu dan 1 dikalikan dengan A seperti biasa. Nah, lalu itu kan hasilnya akan tetap sama seperti matriks A. Jadi A dikalikan dengan 1 sama dengan 1 dikalikan dengan A. Nah, maka itu hasilnya akan tetap sama. Nah, sekarang kita akan menjawabnya. Pertama itu kan kita hitung terlebih dahulu A dikalikan dengan 1. Nah, ini nanti hasilnya akan tetap sama ya teman-teman. Matriks satunya itu 1 0 dan 0 1. Nah, jadi kita akan mengalihkan A dikalikan dengan 1 terlebih dahulu dan 1 dikalikan dengan A seperti biasa. Nah, lalu itu kan hasilnya akan tetap sama seperti matriks A. Jadi A dikalikan dengan 1 sama dengan 1 dikalikan dengan A. Nah, maka itu hasilnya akan tetap sama. Nah, sekarang kita akan menjawabnya. Pertama itu kan kita hitung terlebih dahulu A dikalikan dengan 1. Nah, ini nanti hasilnya akan tetap sama ya teman-teman. Dimana di sini matriks A-nya itu kan 5 7 2 3. Nah, terus dikalikan dengan 1 0 0 1 sama dengan, nah hasilnya yaitu 5 7 2 3. Nah, selanjutnya kita akan menghitung 1 dikalikan dengan A, yaitu 1 0 0 1. Nah, lalu kita kalikan dengan matriks A-nya yaitu 5 7 2 3. Tinggal kita jumlahkan saja dari perkalian ini. Nah, maka hasil yang didapatkan yaitu 5 lalu 7 2 dan 3. Nah, setelah itu kita sudah mendapatkan dari hasil keduanya kan. Jadi A dikalikan dengan 1 itu sama dengan 1 dikalikan dengan A, sama dengan A, yaitu 5 7 2 3. Nah, jadi ini sifat identitasnya itu terbukti. Sifat identitasnya itu terbukti. Nah, kita kan tadi sudah mengerjakan soal dari perkalian dengan matriks identitas kan. Nah, jadi dari kesimpulan soal ini itu, kalau perkalian dengan matriks identitas itu dia tidak akan mengubah isi matriksnya, sama seperti mengalihkan dengan angka 1. Nah, kita kan sudah mengerjakan di mana hasilnya itu tetap sama, yaitu 5 7 2 3. Lalu hasil dari perhitungan 1 dikalikan dengan A yaitu 5 7 2 3. Jadi kan A dikalikan 1 sama dengan 1 dikalikan A itu sama dengan A, yaitu 5 7 2 3. Nah, jadi hasilnya itu sama saja dikalikan dengan 1, maka hasilnya itu akan sama. Nah, itulah yang disebutkan dengan sifat identitas terbukti. Nah, itu tadi ya teman-teman cara menyelesaikan dan dari ketiga sifat perkalian matriks, yaitu yang pertama tadi kan asosiatif, lalu yang kedua distributif, dan yang terakhir yaitu matriks identitas. Nah, itu saja, sekian dari saya mengenai pembahasan soal dari perkalian matriks.